Denny Siregar dan Mardigu Wowik, dua sosok influencer politik yang cukup kondang di Indonesia. Lalu Anda pilih yang mana? Denny Siregar yang pro pemerintah atau Mardigu Wowik yang sangat kritis terhadap pemerintah sekarang? Mari kita simak bersama. Hai Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang agak nyeleneh dan menarik menurut saya, yaitu Anda pilih mana antara Denny Siregar atau Mardigu Wowik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita cari dulu persamaan dari kedua orang ini. Kalau perbedaannya tentu saja Anda sudah tahu, tadi sempat saya sebutkan. Tetapi persamaannya, kedua orang ini penggiat sosial media yang memiliki tribes, yang memiliki simpatisan yang banyak, sekaligus juga memiliki haters yang banyak. Kalau Anda berada di pihak yang pro terhadap pemerintah, tentu saja Anda menyukai pemikiran dan apa yang diulas oleh Denny Siregar. Tetapi di lain pihak Anda juga pasti biasanya akan membenci Mardigu Wowik. Tetapi kalau Anda berada di dalam posisi yang kritis terhadap pemerintah, mungkin Anda akan menyukai sosok seperti Mardigu Wowik dan tidak menyukai sosok Denny Siregar. Nah, itu persamaan yang pertama. Keduanya memiliki audiens yang cukup besar juga, memiliki tribe atau suku yang cukup besar juga dengan jumlah anggota sekitar 1,3 jutaan. Itu di YouTube, di channel YouTube mereka masing-masing. Yang kedua, mereka sama-sama memiliki konsep berpolitik dan konsep mengelola negara dengan cara dan pemikiran mereka masing-masing. Dan boleh saya katakan, baik Denny Siregar maupun Mardigu Wowik memiliki cara yang unik dan cara yang menarik dalam memberikan penjelasan dan menjelaskan argumentasi mereka, sehingga argumentasi mereka dapat mudah dicerna dan mudah dimengerti oleh masyarakat secara umum. Nah, lalu bagaimana posisi Anda? Bagaimana sikap Anda terhadap dua influencer politik ini? Terutama saya berbicara bagi Anda anak-anak muda atau anak-anak yang mau tertarik dan terjun ke dalam dunia politik. Siapa yang Anda pilih? Nah, saya punya catatan. Yang pertama adalah sebaiknya Anda mendengar dulu konten dan argumentasi mereka tanpa berburuk sangka, tanpa berpikiran seperti ini, siapa sih mereka ini sebenarnya, latar belakangnya apa sih, siapa sih yang bayar mereka, atau siapa di belakang mereka sehingga mereka bisa sedemikian kuat. Nah, menurut saya tolong diabaikan dulu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi Anda fokus dulu kepada konten, narasi, atau argumentasi mereka. Karena ibarat sebuah peribahasa mengatakan bahwa dari ekor ayam itu bisa keluar kotoran, sekaligus juga bisa keluar telur ayam yang berguna atau bermanfaat serta bergizi. Nah, poinnya dari saya itu. Jadi singkirkan dulu pertanyaan-pertanyaan itu, fokus kepada argumentasi dan konten mereka. Itu catatan yang pertama. Catatan saya yang kedua adalah Anda sebaiknya mendengarkan keduanya, cover both side of story. Artinya Anda sebagai politisi atau calon politisi atau mereka yang tertarik dalam dunia politik harus memiliki wawasan yang komprehensif dan luas. Ini penting untuk membuat Anda memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil sikap Anda. Jadi ada sebuah cerita yang menarik tentang bagaimana orang buta memegang gajah dan kemudian menginterpretasikan berdasarkan apa yang dia sentuh. Orang buta yang memegang ekor gajah akan menganggap bahwa gajah itu sama dengan ular. Orang yang memegang badan gajah akan mengatakan bahwa gajah itu seperti tembok karena yang dipegang adalah badan gajah itu sendiri. Nah, maksud saya di sini, janganlah Anda bersikap seperti orang buta yang hanya menyentuh satu bagian saja. Jadi, wawasan yang luas itu penting untuk membuat sikap politik yang tepat terhadap suatu masalah tertentu. Nah, catatan ketiga saya dan yang terakhir adalah tetaplah kritis. Jadi, walaupun
kedua orang ini sudah memberikan argumentasi yang baik, sudah memberikan penjelasan yang logis dan rasional, Anda tetap perlu kritis terhadap pendapat kedua orang ini. Jadi jangan ditelan bulat-bulat, karena bagaimanapun juga yang berpendapat adalah manusia biasa. Manusia tentu saja juga bisa melakukan kesalahan, ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Mardigu Wowik pada waktu dia salah memprediksi tentang hasil pemilu di Amerika Serikat, maupun kesalahan dari Dini Serigar yang terburu-buru mengecap terhadap santri di Tasikmalaya maupun masyarakat Aceh, sehingga membuat Deni Serigar kemudian dituntut oleh pihak-pihak yang tidak sepakat tersebut. Jadi menurut saya tetaplah kritis. Mereka bukan satu-satunya sumber, banyak sumber-sumber lain di luar yang bisa terus memperkaya wawasan politik Anda. Jadi siapa yang Anda pilih? Deni Serigar atau Mardigu Wowik? Terserah dari Anda. Yang penting tetap kritis, tetap memiliki wawasan yang luas, dan salam perubahan.